Kalau kita ngomongin value investing, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak kenal sama pencetusnya. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis filosofi dari sang legenda, Benjamin Graham, buat ngerti gimana cara berpikirnya bisa mengubah total cara kita mandang pasar saham. Nah, ini dia orangnya, Benjamin Graham. Beliau ini bukan cuma investor jenius, tapi juga guru yang membentuk cara berpikir salah satu investor terhebat sepanjang masa, Warren Buffett. Pengaruhnya di dunia keuangan itu, wah, luar biasa banget. Dan ide-idenya masih relevan sampai sekarang. Oke, kita mulai masuk ke intinya. Jadi, filosofi Graham itu sebenarnya mencoba menjawab satu konflik besar. Gimana caranya kita, sebagai investor yang pakai logika, bisa sukses di tengah pasar yang seringnya, ya, emosional dan nggak rasional sama sekali. Dan untuk menjawabnya, Graham punya analogi yang jenius banget, tuan pasar. Coba bayangin deh, pasar saham itu kayak partner bisnis Anda yang super emosional. Setiap hari dia datang ke kantor Anda, nawarin mau beli saham Anda, atau sebaliknya, mau jual saham punya dia ke Anda. Kuncinya di sini adalah mood tuan pasar yang naik turun drastis. Kadang dia lagi seneng banget, super optimis, dan nawarin harga saham tinggi-tinggi. Tapi di hari lain, dia bisa jadi pesimis, panik, terus nawarin sahamnya dengan harga murah banget. Nah, buat Graham, justru disinilah letak peluang emasnya bagi investor yang sabar. Jadi, gimana dong cara kita ngelindungin diri dari mood swingnya tuan pasar ini? Tenang, Graham punya satu aturan sakti ya, satu prinsip yang jadi fondasi dari semua strateginya. Dan ini dia, margin of safety atau margin pengaman. Konsepnya simpel tapi kuat banget. Intinya, jangan pernah bayar harga penuh. Beli sebuah aset hanya kalau harganya jauh di bawah nilai aslinya. Nah, selisih antara nilai asli dan harga beli, itulah yang jadi jaring pengaman Anda. Gampangnya gini, kalau Anda tahu nilai sebuah bisnis itu $1, ya jangan dibeli kecuali harganya 50 sen. Diskon 50% itu adalah margin of safety Anda. Itulah yang melindungi Anda dari resiko-resiko nggak terduga, atau kalau analisis Anda ternyata salah. Terus, gimana Graham menerapkan prinsip ini di zamannya? Dia nggak pakai feeling, nggak pakai firasat, justru sebaliknya. Dia bikin semacam daftar periksa yang ketat, isinya angka semua, untuk nyari saham-saham yang beneran punya margin pengaman yang tebal. 10 kriteria ini bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Pertama, valuasi, buat mastiin harganya murah. Kedua, solvabilitas, biar perusahaannya nggak gampang bangkrut. Dan ketiga, kinerja, buat lihat bisnisnya stabil atau enggak. Ini bukan soal trik sulap, tapi soal disiplin dalam menganalisis. Tapi, ada masalahnya. Nemuin perusahaan yang lolos semua kriteria ini tuh susahnya minta ampun. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Bahkan di zaman Graham sendiri, aturannya emang seketat itu. Nah, inilah yang membawa kita ke strategi Graham yang paling ekstrim. Oke, selamat datang di strategi yang paling nyentrik dari Graham, yaitu strategi puntung rokok, atau yang secara teknis dikenal sebagai investasi net-net. Ini adalah seni mencari nilai di tempat-tempat yang paling nggak dilirik orang, di perusahaan yang harganya bahkan lebih murah dari nilai likuidasinya. Kuncinya adalah konsep modal kerja net-net atau NNWC. Ini tuh cara valuasi yang super-duper konservatif. Lupakan deh soal potensi masa depan, lupakan aset-aset keren. Kita cuma lihat aset lancarnya, kas, piutang, dan inventaris, terus dikurangi semua utang. Titik. Cara ngitungnya juga hati-hati banget. Kas dihitung penuh 100%, tapi piutang cuma dihitung 75% nilainya. Dan persediaan lebih parah lagi, cuma 50%, karena dianggap susah dijual cepat. Nah, nilai aset yang udah didiskon ini lalu dikurangi semua utang. Kalau hasilnya masih positif dan bahkan lebih besar dari harga pasar perusahaan, selamat. Anda baru aja nemu net-net. Muridnya Graham, si Warren Buffett, punya analogi yang pas banget buat ini. Katanya, saham net-net itu kayak puntung rokok yang kita temuin di jalan. Mungkin kelihatannya jelek, nggak keren, dan cuma sisa satu isapan terakhir. Tapi karena Anda nemunya gratis, satu isapan itu ya murni keuntungan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Di pasar modern yang serba canggih dan cepat ini, apa metode kayak gini masih relevan? Apa masih ada puntung rokok yang bisa kita pungut? Kalau kita lihat sejarah sih, jawabannya kayaknya iya. Banyak banget studi akademis yang nunjukin kalau portofolio saham net-net itu bisa ngalahin pasar dalam jangka panjang. Dan ngalahinnya telak. Angkanya impresif banget.
Eits, tapi tunggu dulu, ada tapinya yang besar. Para peneliti ini juga ngingetin kalau hasil kayak gitu susah banget diulang di dunia nyata. Kenapa? Ya karena banyak studi ini punya bias. Misalnya, mereka masukin saham perusahaan yang super kecil dan gak liquid, yang praktis mustahil buat kita beli dalam jumlah besar. Dan ya, dunianya udah beda banget. Di zaman Graham, informasi itu susah dicari, jadi pasarnya nggak efisien dan puntung rokok lebih gampang ditemuin. Tapi sekarang, data ada di ujung jari, analisis pakai algoritma di mana-mana, peluang kayak gitu jadi super langka. Jadi, puntung rokok yang masih ada sekarang itu seringnya bukan barang bagus. Bisa jadi perusahaannya ada di industri yang mau mati, manajemennya payah, atau sama sekali nggak punya keunggulan kompetitif apa-apa. Ini bukan lagi saham murah, tapi bisa jadi jebakan Batman alias value trap. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya mungkin bukan apakah checklist Graham masih relevan. Jawabannya mungkin udah nggak sepenuhnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pola pikirnya abadi, kemampuan buat tetap rasional pas semua orang panik, disiplin buat selalu minta margin of safety, dan melihat investasi sebagai kepemilikan bisnis, itulah warisan sejati Graham. Dan itu adalah pelajaran yang nggak akan pernah lekang oleh waktu.